Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya semakin mendekati ke permukiman warga. Kondisi ini pun tentu membuat warga panik dan BPBD Kota Palangkaraya bahkan membuka peluang pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat. Lalu bagaimana penanganannya? Kita langsung terhubung bersama PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Selamat sore, Pak Hendri. Selamat sore, Ibu. Baik, Pak Henry, Bapak ini pasti berkali-kali kemudian menuju ke titik-titik api, berusaha untuk kemudian Ya, memadamkan api di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini yang ada di sana, Pak? Ada berapa titik api yang masih terdeteksi dan di mana saja? baik, terima kasih Ibu. Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait kondisi karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Saat ini sebarannya cukup banyak dan meluas. Dan tentunya menjadi kendala kami adalah lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut yang memang sangat intens untuk penanganannya. Demikian, Bu. Baik, ada berapa luasan dari lahan gambut yang terbakar ini, Pak? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Untuk luasan sendiri memang fluktuatif, Bu, ya, jumlah luasannya memang saat ini kalau hitungannya itu lebih dari 100 hektar untuk luasan. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, kalau memang prediksi kita sendiri adalah unsur kesengajaan dari faktor kelalaian manusia yang memang sebenarnya perlu mendapatkan salah satu penekanan pemahaman terkait dengan kondisi seperti ini. Kita selalu menghimbau ke masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar. Baik, artinya Demikian. apakah seluruh titik api ini sudah berhasil dipadamkan atau masih ada beberapa titik-titik yang terbakar ini, Pak? Yang sifatnya insidentil, yang memang penanganannya cepat, tentunya akan mudah kami padamkan, Bu. Terutama yang posisinya di pinggir jalan, mobil damkar bisa masuk, itu lebih mudah penanganannya. Namun pada saat kita mendapatkan area yang memang jangkauannya jauh dari eh, jalan yang bisa kita tempuh, itu otomatis akan memerlukan tenaga ekstra. Kita harus menempuh jangkauan yang cukup jauh, kemudian juga penanganan yang berat karena posisinya pasti yang terbakar adalah lahan gambut. Ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih intens penanganannya, yaitu ada 3 wilayah di Kelurahan Kamelo Baru, kemudian di Jalan Hiu Putih Ujung, dan di Gustaf Erang yang saat ini saya berada di lapangan yang memang sampai saat ini yang kami antisipasi jangan sampai merambah ke permukiman. Baik, Demikian, Ibu. kendalanya apa, Pak, untuk penanganan terutama di 3 wilayah yang tadi Bapak sebutkan? Baik, terkait dengan kendala yang kami hadapi di lapangan, tentunya saat ini kemarau semakin panjang, mengakibatkan sumber air yang kami gunakan untuk pemadaman sangat sulit. Hmm, Parit-parit, saluran itu sudah nggak ada airnya semua, Ibu, sudah kering semua. mhm. Jadi dengan cara estafet melalui embung yang dikirim melalui mobil tangki atau mobil damkar, kita estafet, kemudian bersama teman-teman relawan TNI Polri kita menuju ke sasaran mencari titik kepala apinya. Seperti itu, Ibu. Baik, ini kita tahu bahwa musim kemarau masih akan berlangsung panjang begitu ya, Pak, ya. Di antaranya tadi juga Bapak sebutkan Betul. bagaimana angin kencang ini juga membuat api dengan mudah bisa menjalar. Terutama yang kita takutkan jangan sampai mendekati ke arah permukiman warga juga. Antisipasinya seperti apa yang dilakukan? Mengingat tadi sumber air juga semakin sedikit. Apakah ada koordinasi, Pak? Baik itu mungkin dengan pemerintah provinsi terkait penanganannya dan antisipasi ke depannya. Baik, Ibu, BPBD Kota Palangkaraya sendiri saat ini kami berterima kasih mendapatkan atensi dari BNPB Pusat, kemudian juga dari BPBD Provinsi yang memang peranannya sangat besar, di mana untuk peningkatan status Kota Palangkaraya sudah meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat dimulai tanggal 28 Juli kemarin sampai dengan 10 Agustus ini. Namun melihat perkiraan cuaca dan memang kondisi yang ada,
mungkin kita akan memperpanjang status tanggap darurat ini, bahkan ditambah status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Karena ini atas saran dan pendampingan dari BNPB pusat, sumber air yang tidak ada, otomatis kami harus memerlukan ekstra. Kami harus menerjunkan mobil-mobil damkar dan juga membuat sumur bor untuk mengantisipasi kelangkaan sumber air ini. Demikian, Ibu. Sampai kapan Pak rencananya tanggap darurat ini diperpanjang? Kami perkirakan memang dari perkiraan BMKG kemarau ini cukup panjang untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Bahkan di September Oktober pun masih terjadi karhutla. Ini menurut data dari BMKG. Jadi antisipasi kita adalah memang penanganan secara cepat dan tuntas dalam penanganan karhutla ini, dan juga dari pihak Polri kami sangat terima kasih dengan Bapak Kapolda Kalimantan Tengah yang menginstruksikan jajarannya untuk menangkap pelaku terkait dengan pembakaran ini. Karena memang kami yakin kejadian ini dilakukan oleh manusia atau oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu. Seperti itu. Demikian. Iya, kita tahu bersama dan kita harapkan juga aksi tegas dan sanksi tegas bisa dijatuhkan begitu ya kepada pelaku pembakaran hutan yang diduga memang dilakukan untuk membuka lahan. Pak, terakhir ini Pak Hendrikus, gambarkan kepada kami bagaimana kemudian lokasi atau jarak antara lahan yang terbakar, area lahan yang terbakar dengan permukiman. Karena informasi yang kami dapatkan ini kebakaran sudah mulai mendekati ke arah permukiman. Seberapa dekat Pak jaraknya dan apa antisipasinya? Karena kita tahu juga asap-asapnya tentu ini juga akan mengganggu aktivitas warga, Pak. Betul. Kebetulan saat ini saya juga sudah berada di lokasi karhutla yang memang jarak karhutla yang berada di dekat permukiman ini sudah kurang lebih 10 meter, Bu. Jadi kami intens di sini menggunakan partisipasi masyarakat, dengan menggunakan sumur bor yang punya masyarakat untuk mengamankan perumahan yang ada di daerah ini, di daerah Gustaf Erang, di daerah Gustaf Erang ini. Tentunya kami tidak ingin kejadian 68 yaitu karhutla menjadi kejadian 65 menjadi musibah permukiman. Ini yang kita antisipasi sampai saat ini. Bahkan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil menginstruksikan kami untuk selalu menjaga jangan sampai karhutla ini meningkat menjadi bahaya kebakaran permukiman. Demikian, Ibu. Baik, upaya penanganan terus dilakukan oleh petugas terkait, aparat terkait dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Dan kita harapkan agar tidak terjadi kebakaran meluas ke area permukiman tentunya. Dan tadi yang paling penting adalah bagaimana tidak ada lagi oknum-oknum yang membuka lahan dengan membakar lahan tersebut ya hingga menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak tentunya kepada Bapak PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya, Pak Hendrikus Satria Budi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak dan selamat kembali bertugas di sana. Ya, masih.